Ya, ya. Lu ingat gak 500 perak pada waktu itu gambarnya apa? Ijo, Burung. Pita Kuning Podcast. Selamat datang di podcast Pita Kuning, cerita masa kecilku, sebuah konten yang lu bisa tonton di YouTube Pita Kuning, di mana gua akan ketemu dengan sejumlah bintang tamu ngobrolin soal masa kecilnya, karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan, tapi adik-adik pasien kanker yang kami bantu punya masa depan untuk diperjuangkan. Nanti dengan bintang tamu akan ngomongin soal pengalaman pertama kali masuk sekolah, pertama kali naksir orang, dimarahin guru, sesuatu yang untuk kita-kita ini kayak ya biasa aja bagian dari hidup kita. Tapi bayangin kalau misalnya ada seorang anak usianya 10 tahun yang punya kanker, tentu pingin juga punya cerita seperti itu kelak gitu. Makanya yang kita anggap biasa aja ternyata ada nilainya untuk adik-adik pasien kanker. Nah, kali ini bintang tamunya adalah tamu luar biasa, salah satu manusia terlucu di Asia Tenggara dan sebentar lagi dinobatkan jadi se-Asia. Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Gimana kabar, sehat ya? Ya, kenapa dijilat dong? Jangan dijilat. Iya, karena berwarna merah. Iya. Pak Haji, Iya. sehat ya? Panji sehat ya? Kalau saya kan Panji. Iya. Tapi gua sejujurnya gue masih rada kagok. Lu tuh senengnya dipanggil Andre apa Pak Haji? Apa aja Ji? Sebetulnya nama Pak Haji ini dipanggil awalnya Sule dulu. Di zaman ini talk show. Awal-awal ini talk show. Ya mungkin manggilnya karena suka apa namanya bercanda gitu kan. Iya. Ji, jadi ke bawah sampai ke syuting. Ya udah akhirnya Pak Haji semua akhir manggil terus sampai sekarang. Alhamdulillah lah. Iya. Gue manggil Andre aja kali ya. Ya lu aja, karena kan kita dulu sama-sama perseperjuangan. Lu masih inget kan waktu zaman ngelenongnya kan? Betul. Tapi kan masalahnya ini yang satu udah punya gelar karena ilmu agamanya lebih tinggi. Enggak. Tapi makasih udah datang ke sini. Sama-sama Ji. Di sela-sela kesibukannya. Ya. Dan perlu juga kasih tahu ini adalah kerjasama. Nah, ini yang membuat kali ini season selanjutnya dari podcast cerita masa kecilku ini menarik adalah kami bekerja sama dengan Lotus Archie. Ini adalah satu kesempatan yang menarik di mana kalau misalnya dalam rangkaian kerjasama ini lu membeli emas dari Lotus Archie di Tokopedia mereka, lu ikut menyumbangkan uang kepada adik-adik pasien kanker lewat Pita Kuning. Aku pernah sama Lotus Nah, Archie dulu. itu dia. 100 gram loh. Luar biasa. Wah, Iya. ya kan? Tapi enggak ini ya, maksudnya tetap humble. Enggak Iya. yang mas di mana-mana enggak. Oh enggak, kan beli 100 gram tapi kan aku jual lagi. Nah, itu Gitu. bagus. Jadi enggak aku Bagus. pakai. Iya, bagus. Enggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, Yang kan? penting mungkin ada banyak orang yang udah mulai berpikir, gue kayaknya mau juga diversifikasi untuk ke emas gitu Iya, misalnya. bagus kok investasi di situ. Iya, Makanya gue langganannya sama Lotus Archie. Baik. Gitu. Oke, kalau begitu. Nah, sebenarnya kalau udah ngobrol di podcast cerita masa kecilku, obrolannya hanya akan terjadi dari lahir sampai SMA karena anak-anak yang kami bantu juga sampai dengan SMA. Oh sampai SMA. Setelah oke. itu udah nggak masuk anak karena kami bantu anak-anak pasien kanker. Oh, Nah, ini benar-benar tarik mundur ya. Oke. Lu tuh lahir tanggal berapa? 17 September 1974. 1974 Iya. September. Apa tuh zodiaknya berarti? Virgo. Wah, Virgo boy. cocoknya sama siapa? Cocoknya sama Siapapun yang mau. Siapapun yang mau, betul. Mau bintang apapun cocok. Betul sekali. Gua tuh punya teman Virgo cukup banyak. Gue nih agak-agak dibilang percaya sama zodiak enggak juga, tapi enak untuk dipakai untuk bahan ngobrolan. Virgo, teman-teman gue tuh biasanya kalau Virgo tuh selalu suka sama sesuatu sampai ekstrim banget. Ada satu Virgo suka banget Pearl Jam tapi gila banget. Ada satu Virgo suka banget sama MU gitu, Manchester United, tapi gila banget. Ada satu teman gue namanya Steny Agustaf. Siapa? Steny Agustaf. Aku kenal sama dia. Nah, dia senang nyari duit, tuh senang banget. Lahir tadi tanggal berapa? 17 September. 17 September, 74. Berarti kita nggak terlalu jauh umurnya. Sama lah kita. Ya, sebetulnya. masih agak sangkatan. Iya. Lahir di mana? Di Jakarta. Lahir di Jakarta. Waktu itu gue tanya, Mam, aku lahir di mana, Mam? Di rumah sakit di daerah Grogol sana gitu. Rumah sakit jiwa dong. Bukan. Di Grogol ada masih rumah daerah, sakit jiwa. kan ada rumah sakit bersalin di daerah Grogol, Jakarta di situ. Iya. Nggak ingat nama rumah sakitnya? Lupa saya. Nggak pernah diceritain gitu kayak cerita. Gimana kalau kita balik? Jangan kembali ke masa itu. Tapi waktu itu lu lahir, lu tuh sebenarnya datang dari keluarga mampu, keluarga biasa-biasa aja, atau datang dari keluarga yang tidak terlalu mampu? Atau dari keluarga Luhut Binsar Panjaitan. Saya keluarga Luhut Binsar Panjaitan. Dari keluarga gimana? Dari keluarga besar. Keluarga besar Iya. maksudnya? Iya, karena keluarga kami banyak. Oh. Jadi keluarga besar gitu. Lu tuh sukunya apa sih? Papa gua Ambon. Oh ya? Iya, papa gua Ambon, marganya Haumahu.
Haumahu. Ibu gue Batak, marganya Hasibuan. Jadi gue nih campuran Batak dan Ambon. Sebentar, gue nggak kebayang loh kalau lu campuran Batak Ambon. Iya, Batak dan Ambon. Ada bulenya juga loh. Oh iya? Iya, karena nenek gue, oma berarti ibunya bokap gue, itu orang Belanda. Yang bener lu. Namanya Fredrika. Wow. Tante Oma Frida. Bener Belanda. Jadi lu ada darah Belanda, Batak, Ambon. Jawa juga ada. Jawa juga ada. Banyak ya? Banyak. Ujung kulon juga ada. Ini nyampur semuanya ya? Semua. Iya. Ini Pancasila yang sesungguhnya nih. Apa kita mau jebelin dari awal nih? Semuanya, kenapa ada campuran itu semua? Tapi kalau ada orang Ambon sama orang Batak ketemu di mana? Gereja kali ya? Enggak ya? Kok bisa ketemu orang Batak sama orang Ambon tuh gimana ceritanya? Bisa juga di mall, supermarket bisa juga. Ya, bisa juga sih. Iya kan, belanja bareng gitu di situ. Lazim gak ya? Gue lagi berpikir lazim gak orang Batak kawin sama Nah orang itu Ambon? dia, biasanya kan kalau kita lihat tuh suku Batak itu kan pasti, Biasanya Batak lagi kan? iya Batak lagi, Batak ketemu Batak lagi. Ambon juga biasanya Ambon ketemu Ambon lagi. Nah ini bener-bener Ambon dan Batak disatukan. Dan dua-duanya kan punya ciri khas, kalau bernyanyi itu kan lantang. Terus kalau soal seni, dunia seni itu mereka jago-jago semua. Bener juga. Makanya aku jadi vokalis tinggi. Respect. Ternyata turunannya dari keluarga ya. Bokap gua tuh musisi dulu. Oh iya? Iya, tapi bukan musisi nasional ya, musisi ya. Ya tapi bermusik gitu Bermusik kurang lah lebihnya. gitu. Main alat atau nyanyi? Alat waktu itu. Alat apa kalau refleksi, alat refleksi. Bukan alat musik. gitar, dong. main gitar. Oh, Main gitar dia. Terus apa semua alat musik bisa dia. Bokap masih waktu lu kecil bokap masih suka main kah atau Masih waktu di kantornya mereka punya band. Oh wow. Gitu. Jadi aku kecil tuh udah sering ngeliat bokap bermusik gitu. bokap cerita nggak kalau jenis musiknya apa gitu waktu pada zamannya? Papa Apakah tuh kayak lebih Gus-Gus ke gitu atau Papa tuh lebih gaya-gayanya tuh kayak Papa panggilannya ya? Papa Beatles. Oh. Terus Elvis Presley Iya, gitu. wow. Elvis Sukaisi juga kan Bisa juga. sama-sama Bisa. Elvis kan. Betul. Terus kemudian Frank Sinatra gitu-gitu Wow. bokap tuh. Pengaruhnya banyak di barat Iya. ya. Kalau itu kan bapak ya. Kalau ibu bermusik juga. Ibu enggak Sorry, tadi yang Batak ibu. yang Batak ibu. Ibu Hasibuan, Papa Haumahu. Homahu. Oke. Haumahu dan Hasibuan. Ibu berkesenian. Enggak, ibu enggak. Tapi ibu tahu lagu-lagu. Tapi mereka cerita nggak mereka ketemu di mana? Gue penasaran. Nah, Gue tuh seneng sama ini. kisah cinta. Oke, gue cerita ya. Mama gue tuh waktu itu SMP. Papa gue waktu itu udah kerja. Iya. Jauh Kan bedanya kan umurnya 7 tahun. Oh. 7 tahun per 8 tahun. Pokoknya papa tuh udah kerja. Mama masih SMP. Udah diapelin tuh. Cuman bokap nggak berani ngapelin karena masih SMP kan. Engkau masih anak SMP. ya. Gitu kan. Nah, Sakit nggak berani karena keluarganya Batak. itu juga, dan bokapnya nyokap kakek gue berarti itu dulu polisi militer. Widih ngeri. Oh, ngeri. Udah Batak polisi militer. Makanya kan bokap kan masuk ke kandang singa nih kan, Betul, sangar betul. Jadi makanya cuma berani dari luar aja. Begitu nyokap mulai SMA baru mulai berani deketin bokap. Tapi ya itu, kalau setiap mau ngapel itu udah dijagain, pokoknya nggak boleh lebih dari jam 9 udah harus pulang. Bokap ngelihat nyokap karena emang satu kompleks sering lewat atau? Nggak, jadi gini, di komplek nyokap itu berteman sama namanya Tante Trucia. Tante Trucia ini sahabat bokap gue. Oh. Jadi bokap gue kalau main ke tempat Tante Trucia tuh ngobrol, tuh nyokap lewat, itu siapa, nanya, oh itu temen gue gitu, sama-sama gitu. satu komplek gitu. Oh oke. Ya gitulah. Oh, dari gitu, situ. dari situ. Seneng waktu masih SMP cuman berani dari depan. Tapi nyokap waktu itu tahu kalau misalkan Tahu. Terus kalau bokap cerita dulu, gue karena nggak berani ke rumah lo, dia bilang gue kalau ngeliat genteng rumah lo aja gue udah seneng banget gitu. Kalau nggak ketemu cuma ngelewatin ngeliat gentengnya doang, itu gentengnya cewek yang gue seneng nih gitu. baru mulai ada keberanian untuk lebih dekat pas SMA. Waktu SMA udah mulai berani deketin. Ini semua Jakarta, terjadi di Jakarta Di berarti? Jakarta. Waktu itu di daerah Grogol, Makaliwe, Dokter Makaliwe dulu di Grogol. Oke. Gitu. Akhirnya mereka ya menikah lah. Awalnya nggak direstuin karena bokap ini berbeda agama. Bokap kan Nasrani, mama kan Islam, gitu kan. Ya awalnya nggak disetujuin, tapi karena bokap akhirnya mau memeluk agama Islam, menikah sama mama dan mualaf jadi ya, dan bersaksi. Jadi setelah menikah pun sampai almarhum meninggal dalam keadaan Islam. Oh bapak udah nggak ada. Dalam keadaan Muslim. Mama masih ada. Mama masih ada. Oke. Umur berapa? Baru tadi mau kesini ketemu mama dulu tadi. Oh luar biasa. Mohon doa restu, mau syuting nih di tempat Panji gitu. Gitu syuting sama gue ngomong sama mama dulu. Iya, karena nanti mama diceritain nih tentang masa muda mama gitu. Dia minta izin dulu gitu. Iya. Nah
waktu berarti mereka menikah ketika mama udah kelar Udah kelar sekolah. Oh, nggak ngelanjut kuliah berarti dari SMA. Kelar Dari SMA, selesai SMA langsung menikah. Langsung nikah. Oh gitu. Dan lu adalah anak Anak pertama. dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara. Iya. Sulung ya. Sulung. Gue tuh biasanya kalau wawancara tamu, setiap kali ketemu sulung tuh biasanya kendalanya adalah mereka nggak punya teman main, nggak ada adik. Lu juga sama. Waktu lu lahir kan lu nggak ada. Iya, nggak belum. ada. Jarak ke yang Tapi kedua jarak ke berapa? yang kedua cepat kok, cuma 2 tahun. Oh cuma 2 tahun. Oh iya. Jadi, berarti ketika lu udah mulai ingat, lu udah punya adik. Udah punya baik. adik, Iya. gitu. Apa yang lu ingat dari masa-masa kecil? Waktu itu tinggal di Grogol itu? Di Grogol. Tapi ketika menikah, abis itu nggak lama papa pindah, tinggal di daerah Jelambar, dekat-dekat juga lah dengan Grogol itu. Waktu masih kecil mah, masa kecil gua happy kok. Maksudnya karena kita tinggal di komplek gitu ya, di tempat nenek ya, nenek dan kakek gitu. Itu teman-teman yang seumuran juga banyak. Oh, anak komplek. Anak komplek gitu, jadi ya udah gua tuh main sepeda-sepedahan, terus main layangan sama seperti anak-anak kecil yang lain lah, gitu. Ini berarti 70-an akhir, 80-an awal. Iya 80-an lah. Iya, 80 berarti umur gua 6 tahun kan ya. Iya, Itu iya. 6 tahun tuh udah mulai aktif lah main sepeda, main. Kayak apa tuh ya? Jakarta tahun itu tuh kayak apa? Wah, asik banget, masih sepi gitu, masih Monas tuh masih belum kayak sekarang, jadi masih asri, banyak pohon-pohon. Soalnya kan masih bengkok. Kalau kayak sekarang kan begini. Gue tuh dulu kebiasaan kalau setiap hari Minggu pagi suka diajak kakek gue. Kakek gue kan polisi militer. Di rumah tuh ada mobil dinas hardtop, mobil hardtop tuh. Kita bareng-bareng makan bubur di Senayan. Di mana? Di Monas. Sambil lari pagi gitu. seneng Masih asri, masih banyak main-mainan tuh yang kayak apa namanya? Tangga-tanggaan yang dibuat dari semen. Oh Terus iya, masuk ke dalam kayak lorong-lorong keong-keongan gitu Iya. dari semen masuk. Iya, Itu iya. masuk Pada situ zamannya, pada iya, zaman. bener. Wah, senang banget waktu itu. Bokap karena kakeknya, biasanya kalau misalnya kakeknya ada hubungannya sama polisi atau sama militer, apalagi polisi militer. Pas pampres bokap kakek itu. Kakek itu kan pas pampres. Oh, polisi kakek pas militer. pampres. Zaman itu Pas eranya pampres Pak berarti Soeharto. eranya Pak Harto. Iya, era Pak Harto. Wow, Gitu. gila. Ke bapak lu jadi galak, artinya bapak lu ke lu galak nggak? Galak. Galak. Bokap galak juga. Orang Ambon Bokap galak. tapi kerjanya nggak ada hubungan sama. Enggak, bokap gue beda. Bokap gue justru bekerjanya sebagai seorang pelayar di kapal pesiar. Wow. Iya, jadi dia kalau pergi misalnya ke Amerika pernah tuh. Ini karena bermusik. Bukan, Atau karena memang dia sekolahnya di perhotelan kan. Oh. Kebetulan dia dapat jadi sebagai apa namanya tuh? Kalau di hotel-hotel tuh yang bersih-bersihin kamar Ya, ya, tapi ini di ya. kapal pesiar Ya, gitu. ya. Wow. Dia pulang-pulang sudah dapat tipsnya banyak dari bule-bule tuh. Ya. Gitu. Wow. Berarti ada masanya nggak ada papa di rumah. Iya, banyak kan memang nggak ada apa-apa karena gua banyak tinggal sama kakek nenek gitu. Ya karena tadi berlayar gitu. Setelah udah selesai dia udah nggak kerja lagi di pelayaran, dia kerja dulu di Jakarta namanya kasino. Ada kasino di Jakarta. Eranya Pak gubernur kita, Gubernur Pak Ali Sadikin. Nah, Iya, benar. itu kasino boleh di Jakarta Teater dulu. Gila. Wah, keren ada kasino. Kebayang kok kalau sekarang di Jakarta. Iya, Jakarta Teater tuh kasino dulu. Gila ya. Dan bokap kerja di situ. Yang Karena main roulette, hospitality main apa? business gitu ya? Main apa namanya tuh? Yang Iya. Itu semua slot machine gitu. Ah, ya, slot ya. machine. Ada dulu kasino kayak Las Vegas. Iya. Di eranya Wow. Pak Ali Sadikin. Iya. Bokap kerja Kerja di situ. Kerja di situ. Ya sama, tipsnya juga gede juga tuh. Iya. Gitu. Tapi beliau galak tadi lu bilang. Bukan galak ya, tapi memang tegas aja ya namanya. Ya, bawaan dari bapaknya juga kali. Bapaknya gitu. Apa yang lu ingat, ketegasan seperti apa yang lu ingat waktu lu kecil? Sehingga lu bisa mendapatkan kesan emang kayak kalau gue, bokap gue tuh ya tipis-tipis galak, tipis-tipis tegas. Kalau nyebut nama anaknya yang disebut tuh tegang. Mas Panji, tegang. Iya, langsung. suara gitu. Iya, suara itu langsung lantang gitu. Sama Tapi lu juga dia kayak- penyayang banget. Dia kalau sama anaknya royal gitu ya. Apalagi kalau udah gajian tuh. Gue inget banget lucu nih kalau pulang kerja nih pas gajian nih. Duit sama dia diselip-selipin di sepatu, di kaos kaki. Gitu. Oh iya? Jadi pulang nih, Andre, tolong papa capek nih, bukain sepatu papa sama kaos kaki. Begitu dibuka udah duit. Wah, gila. Lucu banget ya. Tidak akan terjadi sama anak saya. sengaja bokap gitu kan. Oh, lucunya. Wah, gue jadi masih inget-inget lucu ya, kelakuannya ada-ada aja bokap Iya. tuh. Dan ini zaman dulu ya, lu mesti inget dulu rupiah tuh kocak banget. Dulu kita masih punya koin. Sekarang juga ada koin sih, tapi maksud gue Dulu 5 perak, 10 Iya, 5 perak, 10 perak, 25 perak. 25 perak, Iya. Ngalamin gue. Jadi kalau misalkan lembar-lembar sih duit gede tuh. Udah gede. Iya. 1000 aja gede dulu kan. Iya, benar. 1000 yang warna hijau tuh. Iya. Dulu uang jajan 500 perak itu dianggap orang kaya itu pada zamannya di itu. sekolah Iya. ya. Gue sekolah dulu jajan lu berapa?
Kalau waktu gue SD, SD. 500 perak. Udah banyak lu. Banyak itu memang. Gue dulu cepet paling banyak. Iya. Karena kayaknya ya. Coba karena kita generasinya nggak terlalu jauh. 500 perak zaman gue SD, itu sekarang mungkin ekuivalennya ke berapa? 20.000, 50.000? 500 Lebih perak. 50.000 kali ya? 50.000 kali 50.000 ya? kali. Ekuivalennya gitu. Iya, Kayak iya. zaman sekarang anak SD dikasih jajan 50.000 kan gede. Gede. Iya. Lu ingat gak 500 perak pada waktu itu gambarnya apa? Ijo. Burung. Iya, itu pada nggak ngerti semua nih bocah-bocah nih, apalagi anak-anak pita kuning kagak ngerti semuanya itu. Hijau burung gitu, iya. Lucu banget ya. Ngalamin tuh waktu SD gue beli, kalau di sekolah tuh belinya pempek. Pempeknya harganya 25 perak. Terus main Game Watch. Ya, Game Watch ya. Yang pakai kabel-kabel gitu, abang-abangnya dari pinggiran. Iya. Kita akan itu SD berarti kan? SD itu. Kita akan nyampe sana. Tapi kalau bokap selalu dianggap tegas, kalau nyokap gimana? Nyokap kan tadi lu bilang nyokap Batak bukan ya? nyokap lebih bawel, tapi bawelnya itu bukan bawel yang memotivasi gitu. Oh. Jadi kayak nasehatin, cuman memang nyerocos kadang-kadang gitu. Mama udah dibilangin dari tadi juga udah ngerti, diulang-ulangi. Iya. Dan dulu syaratnya pulang sekolah harus tidur siang, itu syarat. Kalau nggak gue diomelin. Iya, sama. Cuman karena kita masih anak-anak kan jadi pengen kan main nih pulang Betul. sekolah ya. Betul. Jadi kalau disuruh tidur siang nih, masuk kamar, mau tetap main di kamar. Nanti begitu pas kelotak nyokap mau masuk, pura-pura merem. Kalau nyokap udah tahu, pura-pura gitu. Iya. Tadi lu cerita bokap nyokap itu Ambon Batak kalau keluarga lagi pada ngumpul kayak apa ya? Rame banget pasti. Pernah ada nggak kayak gitu-gitu? Ada, kayak... tapi gini sih, bokap gue sebetulnya Ambon cuman karena udah lahir di Jakarta, jadi nggak terlalu yang melotok banget Ambonnya gitu. Ya, jadi mungkin logatnya sudah tidak ngomong seperti ini. Udah nggak gitu, udah ya. biasa aja. Tapi nyokap juga gitu. Tapi rame kalau lagi ada rame, keluarga. terutama dari nyokap sih, karena nyokap kan nenek itu kan orang Medan, nenek itu keluarganya banyak, ada 12 ya. Wow. Jadi kalau lebaran karena nenek anak paling tua juga ngumpul, rame tuh. Yang dari Medan, yang dari ngumpul di Jakarta. Seru. Lu inget makanannya nggak? Kayak gua kan keluarga Palembang ya. Kalau lebaran ketupat pasti ada. Oh pasti. Tapi lebih banyak pempek, ikan-ikanan kayak gitu-gitu tuh, tempoyak. Iya. Kalau Tempoyak. Kalau orang Batak Islam lebaran kayak gimana makanannya? Standar sih Babi ketupat. guling. Tidak mungkin dong, tidak mungkin ada, jangan marah. Ketupat, telur, biasalah standar. Dan dulu tradisi kita nenek tuh keren banget. Kalau udah bulan puasa nih kita semua anak-anak cucunya dikumpulin bikin kue nastar sama. Jadi bener-bener kita ngelinting sendiri tuh. Bukan ngelinting apa namanya bilangnya? Ngadonin sendiri. Ngadonin sendiri, ngebentuk sendiri gitu. Iya. Bentuk sendiri gitu. Ntar di ujungnya ditaruh kayak nanas-nanasnya gitu, di oven. Kita anak-anak cucu diajarin tuh. Ikut diolesin mentega dulu. Diolesin mentega di atasnya. Iya. Terus ngisi beras di ketupat. Ngalamin gua tuh. Iya, kayaknya zaman sekarang nggak terlalu. Nggak ada kayak gitu, udah tahu terima jadi aja kan. Nah, lu masih inget TK nggak? TK-nya di mana? TK di SD di Jelambar, TK Barat Trikora di Jelambar. TK Barat? Barat Trikora. Barat Trikora. Oh, Barat Trikora. Trikora 3 komando rakyat. Iya kan? Iya kan? Emang lu tinggal daerah-daerah Jelambar. Bukan namanya aja Trikora, tapi sekolahnya itu bukan sekolah tentara. Apa yang lu ingat dari TK itu? Kayak main kasti. Oh, itu main olahraga kasti. favorit gua. Iya. Dan main kasti itu lebih ada, kan ada kasti, ada rounders ya kalau masih ingat. Iya. Kalau kasti itu timpuk soalnya, ada geboknya. Iya, gua itu. Gebok. Gua dulu terkenal jago gebok. Oh, jago gebok. Kalau gebok tuh pasti gayanya gini, pasti di sini naruh. Iya. Ini tangannya gini. Iya. Shot. Iya. Bolanya juga bukan kalau kesini sih pakai bola tenis, tapi pada zamannya tuh bolanya apa ya? Kayak warna hijau gitu. Iya, agak keras gitu kan. Iya, jadi kalau ngegebok tuh berasa lumayan. Iya, gue kerasain gue. Dulu gue lebih jago. Gue kebanggaan gue datang kalau bolanya hilang di genteng. Dipukul terus hilang di genteng. Berarti kenceng banget udah tuh ya. Yoi, wah si Panji hebat gitu. Terus gue paling jago ngeles dari gebokan. Ya, karena gue kecil badannya. Jadi kasti ya waktu TK. Kasti dulu. Terus harusnya kita lu masih sama gue masih main kelereng. Main. Karena kan ada zamannya udah hilang. Oh, gundu, gue jago banget gundu. Oh, dari TK nih. Dari SD. SD. Itu kalau sebetulnya dulu tuh apa ya bilang itu. Kalau udah kita gini nih, sampai yang udah mentalnya. Wah, jago banget lah dulu tuh. Gitu-gitu tuh. Karena emang nggak ada banyak pilihan kan, kita cuma main. Begitu. Dulu ya nggak ada gadget, ya udah kita nikmatinnya yang begitu. Lu waktu dari TK itu
inget temennya nggak? Kayak gue masih inget temen gue namanya Reynaldo. Ingat. Biasanya karena orang tuanya berteman, Iya. anaknya kebawa berteman. Ingat. Sampai sekarang pun masih berteman. Oh ya? Iya. Cewek namanya Prima. Dari TK gue bareng, SD gue bareng, SMP enggak. SMP udah pisah. Dia sekolahnya. Tapi kita tetap berteman sampai sekarang pun. Maksudnya masih kontak, masih satu kontak grup sampai WhatsApp sekarang. gitu atau masih apa kontak. gitu? Oh ya? Bahkan gue dulu sama Prima itu dibilang apa ya, kayak mau dijodoh-jodohin gitu. Iya, biasanya gitu. Anaknya cantik gitu. Yeah, Terus mamahnya sama mama gue juga temenan gitu. Yeah. Tapi nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi. Kenapa? Ya memang nggak aja gitu. Ya udah kita taunya temenan aja gitu. Dia kali sebenarnya suka sama lu tapi lu ketika nggak. dia udah SMP kan udah misah. Biasanya kan mulai puber tuh SMP kan. Iya betul. Ketika di SMP ya udah nggak bareng gue, jadi udah pubernya bukan sama gue. Iya. Gitu. SD-nya? SD bareng. Sorry, dari SD-nya masih sama sama. Sama. TK sama. Namanya berarti SD Barat Trikora juga. Barat Trikora. TK Barat Trikora, SD Barat Trikora sama. Oke. Nah. SMP-nya gue pindah ke negeri. Gue SMP 89 Tanjung Duren. Oke. Tapi di SD ini berarti swasta ya dari tadi ya? Swasta ya. Biasanya anak-anak yang sekarang adalah anak-anak yang ada di dunia hiburan tuh udah mulai kelihatan gelagatnya dari SD biasanya. Waktu SD lu anak seperti apa? Anak pendiam, anak pintar? Sudah terlihat gelagatnya gue tuh bakal jadi seorang entertainer. Luar biasa. Beneran. Dari apa? Nenek gue cerita, kamu tuh memang dari kecil nenek udah lihat bakat kamu tuh di situ. Karena kamu tuh kalau udah disuruhnya namanya nyanyi, ngedance, itu udah paling pede. Ngedance? Oh ya? Dulu zaman break dance dong. Oh benar. Ingat bener, dong gue lupa. Iya. SD itu ada udah filmnya dulu apa goyang patah-patah, bukan goyang patah-patah. Iya. Ada filmnya jadi dulu. Zaman break dance itu zaman gue SD. Makanya kenapa begitu gue ulang tahun waktu itu kelas 5 apa kelas 4 tuh gue ngundang teman-teman SD gue ke rumah dan gue bikin break dance di rumah. Ih, gokil. Wow, gaya-gaya yang ini kan apa namanya muter di windmill. Sorry. Masih ada sisanya kan? Oh masih. Iya masih. Masih ada dong. Ya nggak Ji? Masih ada banget. Pada zaman itu, ya, kalau misalnya kita ke Majestic, ke Esa Genangku, Esa Mokan Esa gitu-gitu. Genangku. Ya, itu biasanya tuh kita suka beli kayak sarung-sarung tangan Iya, kulit gitu. iya. Seorang pakai kayak vest kulit hitam Kulit, gitu iya. pada zamannya karena itu gayanya. Pakai headband ya betul. Cewek-cewek tuh pakai kayak stocking di sininya, tengah jelas. Dan lagu andalan gue dulu tuh 2, Reckless sama Boogie Down. Boogie Down. Wah. Tahu kan lo Lucu Boogie banget. Lucu banget. Ngalamin. Jadi waktu lu SD tuh lu udah penghibur. Udah penghibur. Kemudian nenek gue cerita, ini waktu TK nih dia bilang, nenek pernah ajak kamu ke pasar. Jadi nenek tuh kan suka ya namanya belanja di pasar Grogol gitu. Itu begitu jalan lagi dipegangin nenek gue, tiba-tiba ada musik di setelin sama di pasar itu lagunya Arafik. Pandangan pertama gitu kan, gue langsung joget di situ otomatis karena gue ngefans sama Arafik kan, gue joget nggak malu gue, sampai semua di pasar itu ketawa-ketawa ngeliat gue lucu. Dari mana ya? Itu menurut lu prediksi lu tuh datangnya dari mana? Dia dari dalam diri kita ya. Karena kan? bokap nyokap mungkin kan sama-sama berkesenian kali ya. Tapi biasanya kayak gitu kan timbul memang dari diri si anak. Anak tuh beda-beda loh. Iya sih. Ada yang punya keberanian dan tiba-tiba, siapa yang ngajarin tiba-tiba udah bisa sendiri. Itu timbul sendiri naluri gitu. Iya. Karena gua kakak beradik bertiga yang akhirnya jadi entertainer juga cuma satu, padahal orang tuanya sama gitu. Sama, iya. Iya. Ya, bakat-bakat dari kecil itu udah mulai kelihatan nenek gue. Atau ada yang lu dengar dan lu tonton. Pada zaman itu kan TV cuma TVRI. Ah iya benar, bagus nih pertanyaan. Dulu SD kita dulu nonton video itu pakai Sony Betamax. Betul. Ya kan? Kaset Betamax ya kan. Ya kalau mau di rewind tuh biasanya ada alatnya sendiri. Ada alat sendiri, masukin iya. ya kan biar headnya nggak kena. Betul. Nah itu dulu zaman itu karena om gue hobi musik juga, bokap juga seneng musik. Dulu ada namanya Top Pop. Top Pop. Jadi di video Betamax itu ada namanya Top Pop, isinya adalah video klip lagu-lagu yang hits pada zaman itu. Ya itu. Ya Michael Jackson, ya pokoknya lagi hits pada saat itu. Ya gue nontonnya itu. Wow. Terus sampai gue akhirnya ngefans satu band yang namanya Cassiope dari Jepang. Iya tahu gue Casio. Waktu tahun bacanya Cassiope ya. Cassiopeia Iya tulisannya. tulisannya Cassiopeia. Gue pikir ada yang bilang bacaannya Cassiopeia, gimana Cassiope gitu. Kasian bener Casio dibilang PA. Iya. Cassiope itu band Jepang. Iya. Dan itu pertama kali band yang gue suka sama band tuh itu. Gue nonton sampai gue ulang-ulang, sampai akhirnya gue punya mimpi. Gue pengen deh punya band satu saat nih ditonton orang banyak kayak begini. Wah, mulailah gue suka tuh ngeband, banyak nonton video-video band-band lagi sampai SMP. Ya. Jadi lu waktu kecil aja referensinya rada beda sama anak-anak lain ya? Iya, pada saat itu mah udah cukup banyak tahu.
Waktu kecil itu, ini zamannya kami berarti kurang lebih itu tuh kalau punya apa kayak yang kayak apa Betamax ya. Betamax, itu ya. biasanya kita suka nyewa video, iya. Lion Man, Voltus, Lion Man, iya. Sisimaru, Lion Man, Sisimaru, iya kan. Pada zamannya itu. Di SD tontonan lu apa berarti? Ini di luar yang musik ya, yang akhirnya jadi referensi untuk kesenian lu. Tapi pada saat itu kalau gue SD itu Google Five, tapi Sama. Google Five sama ya? Sama, Tapi kan Google lu pasti Five. lu udah SMP. Enggak sama. Google Five gue nonton. Gue kan jaraknya masih satuan SD ya. Iya, Google iya. Five terus Voltus. Iya. Terus Bisa kasetnya kalau nggak hijau merah tuh yang kita sih. Iya. Iya. Terus itu apa namanya? Dulu ada Gaban. Gaban, Iya, Sariban, iya. Megaloman kan dulu kan. Iya betul. Kalau zaman sekarang anak-anak lihat ada superhero, badannya gede banget, bajunya ketat dan rambutnya putih, gondrong itu pasti apaan sih nih? Apaan sih? Tapi pada zamannya tuh gila Keren banget. banget Megaloman itu kan. Gila banget itu. Iya kan? Nah, itu gue nonton itu sama film silat Sintio Enghyong. Betul. Sintio Hyaplu. Iya. Itu iya. apa? Legend of the Condor Heroes. Legend Condor Heroes, betul. iya kan? Iya. Yoko. Itu kan legend banget. Iya. Dia Nah, nontonnya itu TV itu tontonan. Sorry, itu mungkin lebih ke video ya. Video. Kalau TV itu kan berarti kan di era-eranya ya Selecta Pop, Album Minggu, gitu-gitu. Aneka Ria Safari. Gua musisi pertama yang gua kagumi itu Trolly Bells. Itu pada zamannya mereka berkuasa banget kan soalnya di televisi. Lu masih ingat gak orang Indonesia pertama yang lu ngeliat? Karena itu generasinya Chrisye juga. Oh sama ini Harvey Malaiholo. Harvey Malaiholo, iya. Dulu gue suka banget lagu. Cuman gue yang tahu, tapi harusnya lu tahu. Lu tahu lagu Hiroshima Nagasaki nggak? Hiroshima dan Nagasaki. Nggak tahu lu ya? Pasti cuman gue doang yang tahu. Semua bintang tamu gue tanya, Cing Abdel nggak tahu, Komeng nggak tahu. Kenapa yang gede? Tapi kalau Vina Panduwinata Burung Camar tahu dong. Tahu. Nah iya itu masih satu generasi itu sebenarnya. Gue dulu sih hobi senangnya God Bless ya. Karena gua- itu pertama kali gue ngebawain lagu Itu SD? band God Bless, SMP. SMP, oke. SMP pas ngebandnya. Pas ngebandnya Ya, God tapi Bless. kan lagu God Bless kan pasti kita SD Kalau juga. SD sih gue suka Odiagam dulu. Odiagam. Odiagam, Ya, Vina ya, Panduwinata suka. Ya, Odiagam tuh ibaratnya kayak Yofi Nuno era 2000-an semua lagu Kan lagunya pasti hits kesentuh. banget kalau Betul. diciptain sama dia tuh pasti hits. Betul. Dan dia misalnya kolaborasi sama siapapun juga jadi lagunya. Betul sekali. Lo tau lagu ini gak? Musim kian berganti musim. Itu Odiagam juga? Bukan, bukan kan? itu Iya. tentang Borobudur. Gue malah nggak tahu deh. Borobudur candi yang paling termegah. Gak tau deh. Wah itu lagu Kalau mantap ini banget itu. kembalikan balikku. Ada satu angkatan. Itu siapa? Yopi Latu. Yopi Latu lah. Iya. Iya. Sama dulu ada kalau kamu Mulai Farid Harja. Farid Harja. Itu ya era itu kayaknya rap pertama. PMR juga. PMR, ya. Neng, ayo Neng itu juga zaman itu. Iya, benar sekali. Apa Gombloh? Goblok. Iya, kita sekarang kalau ngeliat dulu ya ada penyanyi. Hitungannya folk song kali ya, folk kali ya. Folks ya. Dia tuh kacamataan, kurus banget, soal pakai topi, iya. cat sini. Sudah gitu kumisan, jenggotan. Itu Kalau udah- nyanyi suaranya tuh khas di radio. Tapi lagu dia ngetop-ngetop. Ngetop semua. Iya loh. Termasuk kan apa kebiar-kebiar yang Kebiar-kebiar dia bikin. goblok juga. Apel pertama kali. Iya, itu bener. lagu dia. Lagu dia juga kan. Iya bener. Gua dulu bisa tidur di radio. Jadi dulu radio itu kan gede banget gitu. Lu dulu siaran radio juga ya? Iya, tapi ketika gue udah dewasa Oh, tentunya. oke. Tapi maksud gue waktu gue kecil radio tuh segede gini dulu. Iya. Terus gitu lu tidurin. Terus lu dulu cari-cari tuh kadang-kadang Iya, SW, iya. SW, AM, FM. Kita ngomong radio. Iya. Lo ngejaban mini kompo Ngalamin. Apa dulu jagoan kita mini kompo? Yang top banget inget gak? Apa? Banyak dong. Yang pokoknya itu kalau di penjualan paling terlaris. Apa? Polytron. Polytron merah. yang bass. Iya. Yang bass oke. Bass oke. Bass oke. Iya kita. Iya. Itu kan waduh suara bassnya top Iya, banget. betul sekali. Terus dulu kebiasaan kita ngerekam double tape. Iya Dua betul. kaset. Iya bener banget. Ih, gila. Aduh. Dulu ada satu tombol yang kalau misalnya dipencet itu buat apa ya? High speed. Iya, itu buat apa sih? Sampai sekarang gua nggak tahu kenapa ada tombol itu. Cuman lucu aja kan. Iya, kalau misalnya mau ngerekam dari kaset 1 ke kaset 2 biar cepet pakai itu high speed. Oh, tapi hasil rekamannya nggak high speed. Enggak. Oh, gue gitu. baru tahu sekarang tahun Biar 2022 cepet itu aja. terjadinya. Lu ingat nggak lagu Indonesia pertama? Ini masih SD nih hitungannya. Yang pas lu denger tuh, lu ulang-ulang aja itu lagu. Boleh Indonesia boleh luar deh.
Kalau gue dulu ada satu lagu, Apa ya dulu? judulnya Do You Remember, Phil Collins. Oh iya. You never talked about it, but I Wah, itu gua hear SMP the tuh. blame. Gue SD. Itu SMP. Dulu gue ngayal punya pacar. Iya itu. Padahal lagu nggak ada, asik banget sih. nggak ada pacar. Cuman gue ngayal, karena gue suka banget lagu itu. Emang sih itu diulang-ulang terus ya lagu Itu keren banget ya. Sama sekarang kalau gue sebut lagunya, orang suka bilang, lu banci ya, kok suka lagu itu. Dulu Madonna ada lagu judulnya I'm Crazy For You. Iya tahu. I'm crazy for you. Iya, aduh itu lagunya. Ini juga dong lagunya Surface. Shower me with your love. lucu banget. Iya bener. Itu tuh pada zamannya. Itu SD semua kan tuh? Itu gue di SMP kalau itu. Oh lu SMP ya? Iya. Tommy Page itu lu berarti apa? Iya, Tommy Page New on the Block lu SMP? Tommy Page SMP. Iya, gua kelas masih satu, SD, udah mulai kelas 5 kelihatannya, kelas 3, kelas 5. Ih, And lucu you banget. need a shoulder to cry on. I'll be there. Debbie Gibson. Debbie Gibson. Ya. Udah ini mah cuma memuaskan kami berdua aja. Tapi mungkin yang bisa kita tarik adalah bahwa gua sama Andrea datangnya dari generasi yang kurang lebih serupa ya. Kalau zaman kita tuh generasi apa bilangnya? Gak tahu gue. Kalau sekarang generasi Z. Iya. Dulu apa ya bilangnya generasi apa? Tua aja. X kayak Gen X kita gak sih? Iya kali ya. Gak tahu deh gue. Iya. Yang pasti bukan baby boomer, itu kan orang tua kita Iya, tuh. iya. Nah, waktu lu SD kan pertemanan beda dengan waktu lu SMP. Siapa teman SD yang paling lu kenal? Kalau tadi kan cewek ada tuh, Prima. Prima itu Prima juga lanjut ke SD. Ada lagi teman baru? Teman yang akhirnya ngasih pengaruh sama kayak lu bilang lu suka manggung. Mungkin teman ini adalah teman manggung lu gitu misalnya. Enggak. Gua pokoknya kalau yang pengaruh di musik itu lebih kuatnya ketika SMP. Karena di SMP tuh gue udah ngebentuk band. Lu waktu SD berarti lebih ke tampil Sendiri kayak gitu. Misalnya break dance, terus kemudian nyanyi, ya solo-solo aja gitu. Belum ngebentuk grup, jadi makanya pengaruh musiknya dari diri gue sendiri. Tapi ketika udah SMP, gue mulai banyak masukan tuh. Ada teman-teman gue yang sehobi sama gue, dia juga ngefans sama Level 42 misalnya. Gue ngefans sama waktu itu gue suka sama apa ya? Apa namanya? Dulu ada band Chicago juga To the fire, to the limit, to the world. Siapa? Kan itu bukan. Earth, Wind and Fire. Oh, Earth, Wind and Fire, iya. Itu. In the Stone. Iya, jadi itu kita akhirnya banyak Wonderland. nyampur udah ini ngeband gitu. Oke, berat karena Terus tahu diskotik kan SMP mulai gua tuh. Ada My Place. oh My Place sekarang sih ada My Place tempat. Iya, ini ada dulu di Ratu Plaza. Ratu Plaza. Terus ada lagi Dulu mallnya zaman dulu tuh Ratu Iya, Plaza. Ratu Plaza. Gue sering cerita kalau lagi ngomongin 90-an, gue pernah ngeliat Dewi Gita gandengan tangan sama Arman Maulana nyebrang ke Ratu Plaza. Itu zaman dulu banget, itu masih pacaran mereka. Ebony, iya. Itu SMP gua udah main gitu, udah ke situ. Kok bisa anak SMP masuk? Ladies Night bisa SMP. SMP udah mau ke SMA ya. SMP. Tapi berarti dari situ gambarannya keluarga lu sih keluarga relatif mampu sebenarnya ya? Sebenarnya. Ya sederhana Karena aja sih. mungkin karena bokap lu juga kali. Bokap lu tuh emang apa ya, dunia hospitality business, dapat tipnya juga dolar gua rasa. Iya. Pada zaman itu lumayan terus banget itu. gue tuh cukup gaul ya anaknya tuh, maksudnya berteman, jadi ngikutin zaman pada waktu itu. Jadi Tren. makanya tahu tren, gue ngikutin. Dulu zaman rambut di apa namanya? Di gaya lupus tuh gue Iya. ngikutin. Biasanya Terus yang pakai foam. skinhead di sini, ya kan Dulu adegan nama vokalisnya apa? Band adegan Hari Mukti. Hari Mukti Iya, itu kan rambutnya tebel-tebel terus ini diginiin ya kan. Giniin ke belakang nih. Iya. Ada kamu. Aduh. Ih, respect banget. Iya. Nah, lu cerita SMP lu masuk ke SMP negeri. Iya. Iya. Bukan swasta, negeri. Iya. Itu biasanya kan gini ada dua Ikut jenis. Eptanas gua tuh. Tapi terus gitu teman-teman lu itu emang satu dulu kan rayon kan kita sih Sistemnya rayon dan gua waktu itu ya rayon mana gitu ikut rayon mana. Dan berarti ikut teman-teman Eptanas. lu pindah semua kan? Pindah. SMA. Dan kita kan harus masuk dalam kategori nilai berapa baru bisa masuk ke sekolah. Mereka punya ini sendiri kan? Betul. Punya apa Betul. namanya? Ya, sekolah favorit ya ada Harus standar nilainya, nilainya standar gitu. nilainya segini gitu. Jadi pilihan kita dulu 3. Kalau kita milih nih, SMP mau milih SMP mana aja. Biasanya SMP yang paling favorit, terus nomor 2, nomor 3. Nah, gua pilih 3, gue dapetin nomor 3 gitu. Karena nilai gue mungkin dapetin di situ masuk SMP. Jadi waktu lu SD juga bukan tipe yang pinter-pinter banget, biasa-biasa aja. Biasa aja gitu. Oh, oke. Tapi gaul. Iya, banyak dikenal. Banyak dikenal. Dan Belum gua ada cinta-cintaan nih SD ya? Belum. Dan gue tuh kata nenek gue selalu terkenal dari kecil tuh memang senengnya menjadi pemimpin, leader.
Jadi bikin klub bola, gue jadi kapten. Ngangkat sendiri, nggak ada yang ngangkat, gue ngangkat sendiri gitu. Pakai band di sini, kapten. Gitu. Terus punya grup band, gue yang ngebentuk. Jadi selalu gue yang jadi inisiator. Gitu. Oh, lucu gitu. juga ya. Dari kecil tuh udah kelihatan begitu. Waktu lu SMP, tadi lu bilang SMP mana? 89. 89. Masuk negeri. Masuk Dulu kan dari sekolah swasta mau masuk negeri kita bersaing kan tuh supaya dapat nilai rata-rata yang bisa masuk ke sekolah itu. Betul. Masuklah gue SMP negeri. Kenapa dulu penerimaan SMP negeri? Karena kan biasanya kalau SMP negeri tuh biaya lebih murah. Betul. Bulanannya lebih murah. Jadi buat orang tua juga ngerasa nggak mahal. Gue juga swasta, SD kan. gue swasta tapi SMP-nya SMP negeri. Negeri sama. Gue 9 di daerah Mestik. Oh 29. Iya. Gue pernah punya pacar di SMP 29 dulu. Jangan-jangan gue pacar lu. Iya beneran loh. Oh iya? Iya. Waktu lu SMP 89 itu? Waktu gua SMA. Oh lu SMA, lu punya pacaran anak SMP 29? SMP 29. Sebentar. Berarti harusnya kurang lebih di angkatan gua tuh. At least gua kelas 1 dia kelas 3. Mungkin. Lu pacaran dia kelas berapa? Dia kelas 1. Oh dia kelas 1. Kelas 1. Gua belum masuk berarti. Dulu SMP 29 itu di sini kan arteri Pondok Indah ini kan dulu. Enggak. Itu SMA 29. Itu SMA 29. SMP 29 itu Jalan Bumi. Jalan Bumi ya, ini Betul. SMA 29. Sorry. Oh, lu SMA 29. SMA 29. Oh, iya. Gue tahu juga tuh SMA 29. Iya, Itu banyak cewek cakep juga pada banyak di situ banyak. Iya. Tapi si SMP itu Jalan Bumi itu yang mana ya? yang sekolah SMP gua. ini kalau nggak salah itu ada studio musik namanya Studio Dempo. Studio Dempo. Ada Jalan Dempo nggak di situ? Ada Jalan Dempo. Nah, itu pertama kali studio band yang gua sewa, gua mengenal musik itu dia. Oh ya? Studio Dempo namanya. Di Di Jalan, Jalan Bumi. Bumi. langsung. Wow. Itu tuh. Wow, luar biasa. Kita nyewa patungan nih, bayar studio. Dan kita nggak ngerti mau main apa karena baru bisa main alat musik. Jadi asal jenggerang-jenggerangnya. Yang penting iya. Gitu. Iya. Karena pada zaman kita tuh selalu hasratnya memang ngeband. Ngeband waktu Iya. itu. Dulu waktu gue SD juga kayaknya berkesenian pertama tuh juga ngeband. Cuman kayaknya itu waktu itu gue SMP, terus teman-teman gue udah mulai bawain, lu tahu ini gak sih Dream Theater? Tahu dong. Iya dan nadanya tinggi banget kan. Oh, iya. gak nyampe. Lu apa nih vokalis dulu? Vokalis gue tapi ditendang karena tidak nyampe nadanya ketinggian. Abis itu kan zaman-zamannya kan semua rocknya rock nada tinggi. Iya, zaman Axl itu Rose, Axl Guns N' Rose. Roses kan suaranya tinggi. Dan kayak vokalis-vokalis band kita tuh Dewa 19 kan Ari Lasso juga Iya, tinggi. benar Zaman dulu memang sekali. jadi kayak patokan ya bahwa Iya. vokalis band kalau rock tuh tinggi gitu. Iya, Mr. Big juga tuh, Mr. si Big, Eric Martin. Terus dulu waktu RCTI baru mulai, salah satu video klip yang paling sering diulang itu judulnya nama bandnya Striper. Terus nyanyi gini, and I believe in you. Iya. Anjing ini cowok-cowok nadanya tinggi-tinggi banget ya buset. Dulu gua pertama kali gua denger Striper gua pikir vokalisnya cewek loh. Iya, soalnya nadanya selalu falset tinggi Bener, kan. dengar di radio, nih kayaknya vokalis cewek. Udah gitu dandanan dia kan memang make up kan. Iya. Kayak cewek, kayak band cewek ternyata laki dong itu. Pada zaman itu kan glamor-glamor semua ya. Bon Jovi aja masih Bon Jovi aja glamor-glamor. masih gayanya gitu kan. Iya. Dan lu tadi bilang ngeband, tapi yang lu suka Cassiope. Kayak zaman SD. Iya, tapi kan maksud begitu udah SMP udah beda lagi. Oh, gitu, udah mulai agak rock. Udah mulai agak rock. Dulu denger White Lion. Ya kan zaman itu kan. Zaman-zaman tahun-tahun 90-an tuh White Lion loh. White Lion terus ini Ini siapa? Winger. Ini siapa nih? I live my life Firehouse. for you. Oh iya bener. Firehouse. I wanna be by your side. Iya gitu. Firehouse bener. Everything that you do. Aduh lucu banget, seneng banget itu orang semuran. Terus semuanya gak ada yang semuran, kecuali Putra Patinama. Tapi kalau dia kan emang Highlander. Jadi waktu SMP udah mulai rock. Waktu itu band Indonesianya apa ya? Kayaknya gue Slang, Dulu zaman Dewa. itu ya, gue dulu ngefans sama Club Project. Oh, Club Project pertama kali ngeluarin single itu waktu zaman gue masih SMP yang judulnya Tentang Kita. Iya. Nah, itu kan Tentang single kita dia. tuh yang Dulu sebetulnya Club Project yang teng dong dong teng 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 gitu. Gimana tentang kita kayaknya gue Sejuta asmara yang sempat kutitipkan di dalam itu dia ikut festival waktu itu makanya bikin single masuklah dalam kompilasi band-band festival yang ngehits termasuk Tentang Kita itu cikal bakalnya Club Project setelah itu karena booming dia bikinlah album ya. gitu. Wow. Band pertama lu masih ingat? SMP kan nih? Lu SMP. bilang lu ngeband SMP kan? SMP. Band pertama lu masih ingat? Nggak ada namanya karena kita masih baru-baru tapi band pertama kali gue tuh ya Band gua namanya Sensei ya. Band gua namanya ngambilnya dari kartun aja Sensei ya. Iya. gue pertama kali bikin band yang benar-benar serius di SMA Oh, oke. namanya Slogi Slogi. sebelum jadi Stinky. Oh. Namanya Slogi. Slogi itu dari merek pakaian dalam wanita.
Ada. Emang Kalau ada? ada dulu. Gue dulu tau, We Are The Biddies. Nah, We Are The Biddies. Iya, Biddies, slogan. Triumph gue tahu tuh. Nah ini slogi, coba deh searching ada. Pakaian dalam SLOGGY. SLOOGY. Oh, SLOOGY. Slogi. Iya. Nah, Tapi bukan, sorry, SLOGGY bener. iya kan SLOGGY slogi. Oke. Begitu band itu bikin demo, rekaman, kita bawa ke perusahaan rekaman, akhirnya diterima tuh sama Indosmart Sakti. Iya, cuman nggak bisa pakai nama slogi. Gak bisa, Iya, karena karena itu itu nama brand brand. merek kan, Iya. terus ganti. Dan jadilah nama Stinky. Iya. Oh, berarti Stinky itu cikal bakalnya SMA berarti. Iya, waktu zaman gua festival di SMA yang menang-menang itu dulu pakai nama Slogi. Nama Bohoki juga tuh. Nama Bohoki. Coba Mungkin gitu. karena namanya juga catchy kali ya. Iya, Kok slogi, namanya heeh. yang tahu kan itu Tahu. kan merek bra. Nah, iya, tapi begitu masuk dunia rekaman perusahaan nggak bisa ambil itu karena Iya. itu udah ada namanya kan. Iya. Kalau zaman-zaman masih main di festival-festival masih oke. Masih oke. Si anak-anak yang ada di Slogi ada yang dikenal waktu SMP? Enggak. Nggak ada. Beda teman. Bener-bener beda teman. Jadi waktu Bener-bener SMP lu pindah ke SMA? SMA 57 SMA di 57 Kedoya. Kedoya. Di Kedoya. Oh, di Jakarta Kedoya. Barat, Oke, Barat. oke. Udah nggak satu rayon tuh. Udah beda area kan? Atau masih daerah situ? Masih Jakarta Barat kan? Oh, iya, masih Jakarta Dulu Barat. waktu SMP 89 kan Tanjung Duren. Jakarta Barat juga. Gitu. Lu waktu masuk SMA udah punya reputasi nggak kayak ini kan si Andre. Lu dipanggilnya Andre dulu. Andre ya. Ini kan si Andre dari SMP itu tuh. waktu Iya itu. ada sebagian anak SMP 89 juga yang sekolah di SMA 57. Iya, iya. Di situlah SMA 57 mulai tuh gue jadi bintang di situ. Karena banyak kegiatan gue dan sorry aja nih maksudnya bukan SMA dulu SMA tuh gue diidolain cewek-cewek juga lah gitu. Gantengnya masih nyisa. Karena gaya gue tuh bergaya-gaya zaman dulu kan lupus ketop banget kan. Gue kan role Iya, model gue lupus. bener, Rambut bener, gondrong, bener. tangan dilinting gini kan. Ngomong-ngomong Iya. Hilman ini ya baru meninggal dunia. Iya, itu sedih salah banget. satu idola gue juga. Itu tuh. itu ngubah peta. Iya loh. Apa ya? Anak sastra muda pada kali. saat itu Iya, bener-bener iya. pecah lo gara-gara lupus Betul, itu. ada dua pokoknya. Tapi yang satu lupus karena anak muda semuanya ngarahnya pengen gayanya kayak Kayak lupus. lupus. Sama satu lagi George Michael. Dulu waktu George zaman Michael. lagi sih Bu Binais, semuanya gayanya kayak gitu. Belakangan ketahuan ternyata dia ada bansi. Tapi bukan cuma itu, Duren juga. Duren. Gaya rambutnya kan Betul, lupus betul. tuh sebetulnya ngikutin Duren juga gayanya waktu itu. Sebenarnya ngikut semua. Nah, Dulu SMA. gue inget kakak gue suka dandanin rambut gue pakai L'Oreal foam biar tebal rambut gue. Iya pada zamannya. Lu bilang lu SMP udah mulai jadi bintang. SMA. SMA jadi bintang karena lu banyak kegiatan. Banyak kegiatan terus kemudian ya tadi gua gayanya gua Ganteng. kayak lupus gitu kan. Idih. Terus agak-agak slengean gitu. Iya, Tapi gua di SMA tuh banyak kegiatan. Gua terpilih menjadi ketua seksi dokumentasi di OSIS. Di periode yang sama gua menjabat lagi menjadi ketua Paskibra. Gua anak Paskibra jadi ketua lagi di Iya, situ. iya, gagah tuh Paskibra gagah tuh. Terus gua ketua seksi musik. Ini 3 jabatan gua Gila. pada saat itu. Gagah-gagahan di lapangan dapet, Dapet, musik musik dapet, dapet, ya kan? terus organisasi OSIS dapet, luar biasa. Tapi Luar gua nggak biasa. olahraga. Gua Oh, bukan nggak anak olahraga. basket, bukan gitu-gitu gitu. Oh, tapi berkesenian. Berkesenian. Iya, iya, Jadi kalau manggung acara, kalau sekarang mah sebutannya pensi ya. Pensi. Kalau dulu tuh acara-acara musik di sekolah tuh, gue yang ditunggu-tunggu tuh. Jadi gue dulu vokalis kan, main bass, lagunya White Lion atau lagu-lagu yang hits zaman itu. White Lion apa ya? Kok gue lupa? Gue cuma ingat vokalisnya. Beside me girl, you're all I need to turn my Gue tadi world. mau ngomong yang gue inget dari White Lion cuman vokalisnya nikahnya sama Ayu Azhari. Azhari, Iya, iya. bener juga ya. Itu. All that I need is for you to believe. Itu kan waduh hits banget dulu. Iya, dan warna vokal lu juga Iya nyampe ke sana gitu ya. Gitu. Udah, jadi pokoknya setiap ada perpisahan atau misalnya acara-acara sekolah pensi gitu, band gue paling ditunggu tuh. Dulu berarti 90-an geser-geser tengah ke akhir tuh ya. 90 Iya nggak? Ada 95 gitu? 90 sampai 92 lah. Oh, berarti awal 90-an. Itu era-eranya slow rock. Untuk ada yang tahu dulu Iya, kaset. Ada kok slow rock 1, slow rock 2, slow rock 3 ya kan? Iya betul. Iya, Makanya waktu lu ngeband juga bawainnya lagu-lagu bawain gitu. lagu-lagu itu. Iya. Zamannya Bon Jovi juga lagi slow. lagi Iya. hits-hitsnya kan Bon Jovi itu. Iya, I Remember You. Itu Skid Row. Oh, Skid Row bener. Skid Row. I remember. Idih. Dulu banyak tuh yang seangkatan-seangkatan yang hits tuh top-top banget. Berarti kalau misalkan lu bawain lagu-lagu ballad, Ah. terus suara lu kayak gitu, gaya lu keren, Udah berarti idola banget di SMA tuh gua. banyak yang deketin cewek. Makanya akhirnya di Stinky itu tercipta di SMA itu. Karena kita jadi idola, punya band yang keren, nah kita pede untuk bikin recording. Itu lu mulai ngisi, kan SMA kan kita mulai kayak gua waktu itu di Gons, mainnya di acara Tarki, mainnya di acara main mana, keliling-keliling. Jadi kayak dulu ada sekolah apa yang di Pondok Indah tuh namanya Don Bosco. ini apa di Pondok Indah? eh, Apa?
OL. Oh, langganan gue di OL tuh. OL. Ora et labora. Iya, Nggak ada sekarang. Udah gak ada ya? Oh, udah nggak ada. Oh. Ora et labora dulu banyak sekali pengguna obat pada zamannya. OL tapi isinya anak-anak gaul tuh. Anak-anak gaul. Iya, Pokoknya kalau udah main di situ, wah. Sama udah nggak jauh dari situ kan ada harapan ibu. Harkit, apa sih? Harapan HI, kita. HI. Harapan Harapan ibu ada juga. Iya. Tapi OL sih. Don Coy, Bosco. cakep, Don Bosco. Main gue kayak gitu-gitu. Iya. Jadi SMA gue tuh karena ngetop gitu ya, karena kita banyak bawain lagu-lagu hit. Terus akhirnya kita kalau ada acara pensi gitu gue keliling ngisi. Jadi kita pede, udah punya jam terbang, udah kita bikin lagu sendiri yuk. Di situ tercipta lah kita bikin dunia rekaman, masuk dunia rekaman tuh dari gitu. Lu ingat playlist andalan lu nggak? Kayak waktu zaman ngeband, suka bawain lagu, suka nge-cover apa? Kayak karena waktu itu dulu kalau gue SMA, gue tuh akapela, lebih banyak akapela. Oke. Dulu kan Boyz II Men. Boyz II Men. Iya, jadi bawainnya lagu-lagu Boyz II Men, terus udah gitu dulu ada. Make love to Iya you. benar sama ini. Darurup. Iya, itu ada gitu. Iya. Nah, jadi kalau gue masih ingat lagunya I'll Make Love to You, End of the Road. End Kalau of the waktu lu manggung itu lagu-lagu yang lu bawain Yang pasti dibawain ya. dari White Lion kan? White Lion. Terus Firehouse bawain Firehouse. I Live My Life For You itu. Yeah, Terus yeah. ini yang agak sedikit kerasnya Metallica yang Seek and Destroy. Iya bener ya. Bener. Apalagi tahun 90-an kan Metallica main Lebak Bulus kan? Main Lebak Bulus. Iya, itu lagi. Nonton gak lo? Oh, gue gak nonton, tapi rumah gue di Simpruk jadi nyampe. Gue nonton, itu pengalaman seru banget tuh. Jadi emang dasar gue dulu bangor juga ya. Gue gak punya tiket nih. Gue berharap di sana lah gitu ya, bisa jebolan lah gitu. Emang sih bener, lagu keberapa dibuka pintunya, boleh masuk. Gue nunggu gitu kan. Jadi gue sama anak-anak pulang sekolah nih. Ini apa nih berarti SMA? SMA. Begitu pas lagi nunggu di depan stadion itu kan, udah mulai chaos nih, rame. Akhirnya mulai bakar-bakaran mobil kan. Iya bener. Itu kan orang yang nggak bisa masuk kan? Iya. Rusuh kan. Gue termasuk ada di bagian situ juga, tapi gue gak bagian ngerusuin, gue cuma duduk doang nungguin. Kalau gerbang dibuka gue masuk nih. Gue kedapetan lu dikejar-kejar sama polisi. Gue kabur lompat ke pagar segala macam, gue ngerasain tuh. Iya. Tapi itu emang ngeri. Tapi gue lihat ngeri banget tuh, apa dibakar-bakarin. Itu kan sampai masuk ke Pondok Indah tuh. Iya, masuk perumahan Pondok Indah tuh, kena juga tuh. Iya, kaca-kaca pada pecah. Kaca-kaca pada pecah, ngeri banget tuh. Ngeri banget itu. Dan gue nggak inget, gue sejujurnya nggak inget ya, tapi seingat gue juga emang gak banyak band luar negeri yang main ke Indonesia gitu. Tapi gue akhirnya nonton Bon Jovi waktu di Drive-In Ancol. Crossroad, gue ada di situ. Gue ada di situ, ya ampun, kita ternyata nonton bareng. Ada cewek cakep banget depan gue ngeliatin. Drive-In kan? Iya betul. Iya. Itu dia manggung malam jam 8. Itu kita SMA kan? SMA itu. Betul. SMA. Gue tuh dari jam 4 sore udah di sana. Betul, gue juga. Itu yang PR pulangnya tuh. Waduh gila, tapi seru sih. Iya, gue juga. Itu konser pertama yang gue tahu. Gue dapet paling depan dong. Paling depan di paling blok paling depan deket stage gue dapet. Wah gila dia. Mulai dia pembukaan lagunya Wild in the Street. Teng teng teng. Gue gak ingat. Oh semua lompat-lompat. Kaki gue gak napak. Dulu gue gak lompat nih karena badan gue kurus kan. Karena kiri gue jadi gue kaki gue gak napak. Gue ke bawah orang aja, orang lompat gue karena gue gak lompat. Terus gue berhenti gimana nih? Dan dulu sebelum mereka konser High ngeluarin buklet isinya chord sama lirik. Kan High kan lu suka gitu ada chord gitar tuh. Iya. Selalu mereka ngeluarin buklet yang semua lirik lagu-lagunya. 3 lagu doang Ji, gue gak kuat. Terus gue pengen berdiri, gue gak mau lompat, tapi gue lompat. Orang dipepetin kanan kiri, semua lompat. Akhirnya gue melipir ke belakang. 3 lagu doang gak kuat, gue udah ngap. Karena lu paling depan. Ya, dan lu kurus juga kali. Kurus kecil. Gue tuh kayaknya jaraknya tuh mungkin dari sini sampai ke tembok luar sana. Jadi lumayan masih agak deket, tapi nggak di depan banget. Gue di depan banget, waduh seru banget itu. Itu respect banget sih itu. Lihat Bon Jovi dari deket, wah idola gue itu. Lengkap semuanya, Tico Torres, ada Richie Sambora. Masih lengkap semua. Iya masih semuanya. Nah tadi lu cerita dengan semua musik-musik ini, terus lu ngeband, terus mulai rekaman. Ini SMA terjadi ya kan, si Slogi ini kan. SMA. Lu rekaman lagu yang kelak akan jadi lagu Stinky gitu maksud lu? Si Mungkinkah itu? Si semua personel Slogi pada akhirnya personel Stinky berarti? Stinky. Berarti Stinky ini sama-sama anak SMA? Satu SMA semua. Terus jadi gue kakak kelas. Jadi yang lainnya ada kelas 1 beda 1 angkatan. Kan hayalan tuh, hayalan anak-anak. Ngeband dari SMA kemudian jadi sesuatu. Waktu lu mulai ngeband itu udah ada rencana panjang bahwa
ini kelar SMA kita seriusin nih gitu. Karena lu mulai rekaman atau Jadi gini, mumpung ada kesempatan kerjain aja gitu. berbekal kepercayaan diri karena kita sering main di pensi-pensi. Betul. Orang betul. udah tahu ada momentum tuh ya. Ya kan, wah kayaknya kok kayak kita punya kans nih, kita punya apa namanya kesempatan nih kayaknya. Udah pede, orang udah banyak kenal kita juga gitu. Kayaknya kita harus punya sesuatu yang bisa kita persembahkan deh gitu. Yeah. Nah akhirnya mulailah kita bikin lagu-lagu sendiri. Cuman masalahnya begitu pas kelas, gua tuh kan berlima itu yang paling tua gua. Yang sisanya itu adik kelas, satu angkatan di bawah gua. Jadi Teman-teman ketika seangkatan lu kemana? Pada nggak suka musik? nggak suka musik, gua doang tuh yang karena pada waktu itu ya gua doang yang sering tampil. Begitu gua kuliah, adik kelas gua ini masih kelas 3 SMA kan. Betul. Mereka masih ikut festival. Bagian nama Slogi, gua udah nggak bisa karena ini kan tingkat SMA. Iya. Jadi gua cuman Waktu lu masih SMA sama Ikut. Slogi ikutan festival. Ada Tapi menang-menangnya? menang terus tiap tahun. Wow. Nah begitu gue masuk kuliah, ya gue udah nggak bisa ikut lagi. Adik kelas gue lah. Nah ketika adik kelas gue lulus, sama-sama udah kuliah sama gue. Yang nyanyi siapa berarti waktu? Pemain bass gue. Oh oke. Akhirnya kita gabung lagi setelah kuliah, bikinlah lagu demo. Oh waktu Gitu. mungkinkah itu demo yang lu kerjain setelah? Setelah kita lulus SMA. Udah. Ini gak ada dari tadi itu roots musiknya gue nemu. Tapi roots komedinya di mana? Gue nggak ada sama sekali komedinya dulu. Tapi kan lu salah satu orang terlucu sekarang. Tapi memang dulu SMA itu teman-teman suka cerita emang Tapi gue inget Stinky juga waktu lu masih di situ juga banyak mocolnya, iya, ya gue inget, gitu. Ya emang insting aja berarti. Tapi kalau lihat sejarah lu pasti udah tahu lah, zaman gua mulai menginjakan kaki berkomedi itu di Ngelenong bareng lu Betul, itu. betul. Itu mulai keluar Masa sih itu kali pertama? Iya, itu dia pertama kali. Tapi emang Ngelenongnya itu banyak orang-orang yang tidak dikenal ngelawak. Enggak ada, dan basicnya bukan pelawak kan. Iya, Ferry iya. Mariadi bukan. Betul, Yulia Rahman Yulia enggak. Rahman bukan, Deswita Deswita bukan. Yang enggak. benar-benar pelawak cuman Adul dan Bedu. Dan Big Dicky. Big Diki pelawak emang. Pelawak dia. Dia punya grup lawak berdua sama ada namanya Denny. Iya, tapi emang cuma mereka bertiga. Iya. Waktu jadi komedi Betawi lu masih ikut Combat? Yang ada Ikut. Dewi Persik. Enggak. Karena kan ada Dewi Persik gitu. Udah. Oh, lo udah enggak ya? Udah enggak. Gua udah pindah ke OVJ tuh. Ya, tapi itu masa-masa yang menyenangkan. Tapi itu masa-masa udah bukan masa anak-anak lagi, itu masa gue waktu itu baru pindah dari Bandung ke Jakarta jadi penonton. Nah, gue nggak tahu Andre ini inget atau enggak. Tapi dulu syuting ini agak keluar dikit dari masa kecil ya. Waktu syuting Lenongnya, gue tuh duduk di antar penonton. Tugas gue itu adalah nyautin. Gue inget. Sementara kita syuting kadang-kadang sampai jam 1 dan yang mesti nyaut tuh kadang-kadang tidur. Iya. Jadi anak-anak cast utamanya yang Lenongnya pas ngeliat penontonnya Panji, wah ini penontonnya Panji nih semangat gitu. Iya. Gue inget Lu banget membawa hype itu soalnya. Iya. Dan ternyata akhirnya dipercaya lu jadi Betul, main kan, betul. pemain utama juga di Waktu situ. akhirnya gue ngeliat ada nama gue Panji, tuh gue langsung ya ampun, gue langsung ke depan. Walaupun saya paling tidak lucu. dulu tuh Big Dicky, dia, Irfan Hakim. Itu kalau misalkan ada yang udah satu, ya lucu nih Panji lucu nih, anjing beban banget Ferry Mariadi. Beban banget anjing. Tapi itu adalah cerita udah di luar masa anak-anak, dan lu juga nggak ada pacaran ya? Nggak ada cerita pacaran tuh? Ada dong. SMA Tadi harusnya. gue bilang anak SMA 29 itu. Oh iya, SMA 29. Lu berarti kenal sama dia mungkin salah satu pensi SMP kali. sebetulnya, ketika di SMP gue udah kenal. Oh, lu kenal satu SMP, SMA pisah dia SMA 29 tapi Dia pacaran. adik kelas gua. Oh. Adik kelas, beda 2 tahun. Ih, lucu amat. Gitu. Namanya masih ingat? Instagramnya masih ada nggak? Mau gue cek. Gue lupa namanya. Gue lupa namanya siapa ya? Putusnya kayaknya nggak baik-baik ya? Nggak ada putus, nggak ada jadi juga sebetulnya sih. Oh, cuman jalan-jalan. Ya, aja. cuma jalan gitu karena kita masih baru-baru cinta monyet lah gitu. 90-an tapi pacaran sama Blok M Plaza. Blok M Plaza. Iya. Gue kalau Kartu dulu basket kalau gue. makannya di Happy Day. Aha, iya itu. Iya bener. Aha masih ada sekarang di Blok Masih M ada ya? Square. Masih Sisa ada. satu. Ya ampun. Gue pernah jalan sama istri gue ke situ, isinya om lagi pada selingkuh. Iya, aneh-aneh sekali nih. Dulu padahal ngetop banget tuh ya. Dulu ngetop banget. Tahu dong singkatannya AHA apa? American Hamburger. American Hamburger. Betul. Kalau sekarang jadi Atta Halilintar. Iya, dulu tuh masih ada Dairy Queen tuh pada zaman. Dairy Queen, ya Iya, itu juga iya. ngetop juga Iya, tuh. iya. Wah. Lu pacaran kemana berarti waktu itu? Ya itu ke Blok M biasanya sih. Nonton ya. Nonton, ya, makan. Kalau nonton dulu belum ada XX1 dulu mah. Ada 21. 21 dulu Gua ya. ingat Oh iya, waktu 21. gua kelas 3 itu udah ada. Waktu gua kelas 3 SMA udah ada Pondok Inamul 1. Oh, udah ada ya? Ya, gua nonton film judulnya Phenomenon. Tau nggak? Nggak inget. Nggak inget. Ada John Travolta. Masih inget loh dia. Masih ingat. Gua pacaran waktu kelas 3 sama anak kelas 1.
Gue cuma sempat 3 kali nonton bioskop terus putus pacarnya cuma 5 bulan 3 hari. Yang satu Phenomenon, terus Jingle All the Way, satu lagi lu tau gak film Sylvester Stallone yang tenggelam yang terjebak di dalam terowongan yang runtuh, Daylight judulnya. Oh Daylight, iya tahu. Itu 3, habis itu saya putus. Lu sama si ini hubungannya berakhirnya ketika lu lulus? Enggak, SMA itu juga. Namanya siapa sih gue lupa. Surti. Uli siapa ya? Uli Harta. Uli Sigar. Uli kali ya. Iya, kalau namanya itu kali lah. Gitu. Oke, kalau gitu. Nah, cerita-cerita dengan Pak Haji Andre Taulani ini sangat-sangat menyenangkan. Kita kadang-kadang nggak nyangka bahwa kita tuh punya masa kecil yang seru, yang menarik, yang bisa ada nilainya untuk orang lain. Tapi terlebih, kita kadang-kadang suka lupa yang kita anggap begitu aja adalah sesuatu yang bernilai dan sangat ingin dimiliki oleh adik-adik pasien kanker. Itulah kenapa Pita Kuning, Lotus Archie, Tokopedia melakukan kerjasama Golden Hearted Heroes mencari pahlawan-pahlawan berhati mulia yang setelah nonton konten ini tergerak untuk melakukan bantuan. Sekali lagi kami ingatkan, dalam periode kerjasama ini kalau beli emas di Lotus Archie terutama di official store-nya mereka di Tokopedia udah langsung nyumbang 2,5% untuk Pita Kuning. Dan kalaupun tetap ingin memberikan donasi nilainya value tertentu, nanti akan ada token of appreciation juga. Makin besar sumbangannya, tokennya juga nilainya juga makin besar. Untuk kejelasannya silakan cek di description. Nah, ini akan kami jalankan terus selama beberapa episode ke depan. Nantikan terus bintang tamu kami karena akan sangat-sangat seru. Mereka juga akan bawa cerita masa kecilnya karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan. Adik-adik pasien kanker punya masa depan untuk diperjuangkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Pita Kuning